cara ngobrol happy spesial di bulan Ramadan. Gimana lagi kalau bukan di podcastnya ya Kesbi. Hari ini Ani tidak sendiri nih teman-teman semuanya. Tentunya Ani akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Dia Masya Allah cantik sekali ya, dan Insya Allah perempuan yang sangat luar biasa. Siapa lagi sih kalau bukan, kita panggil aja ya tanpa menunggu lama. Kita say hello aja. Halo Teh Wanda. Halo Kak. Gimana nih kabarnya Teh Wanda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya boleh perkenalan dulu gak sih? Boleh banget dong, tanpa aku kasih tahu narasumbernya udah inisiatif sekali ya. Oke, perkenalan ya Teh. Boleh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Wanda Mardiana. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kesbi. Saya mengambil jurusan D3 Keperawatan. Saya ada di tingkat 2 ya. Oh, tingkat 2 ya. Iya. Nah, ini adalah Teh Wanda dari tingkat 2 plus juga masuk ke perawatan ya. Iya, Masya Allah, keperawatan bukan hanya idaman kaum hawa juga, tapi idaman mertua juga ya. Betul ya Teh. Insya Allah. ya. Nah, Teh, seputar kita akan membahas kopi gitu ya. Iya. Ngobrol inspirasi di bulan Ramadan. Kita tuh udah menjalankan puasa sekitar seminggu atau 8 hari ya. 8 hari gitu Teh. Masya Allah, udah 8 hari ya, udah nggak kerasa. Iya. Kayaknya udah bau-bau berburu baju lebaran nih. Iya, apalagi Udah Teh. udah ya. Masya Allah, deket banget. Iya. Nah, udah menjalankan puasa udah seminggu ya. Iya. Lebih 1 hari untuk hari ini. Tanggal berapa sekarang? Teh ingat gak? Tanggal berapa ya? Sampai lupa gitu ya. Berarti masih semangat ya, masih full power untuk menjalankan, atau kayak ya Allah udah capek nih, pengen cepet-cepet beres, pengen cepet berburu makan seblak dan lain-lain. Oh, tentunya masih semangat dong ya teman-teman yang di rumah juga ya, harus semangat gitu kan. Karena tujuannya di sini untuk apa dulu gitu Apa kan. itu ya? Kan kebetulan saya anak rantau gitu kan, dan ini kedua kalinya puasa gitu ya. Saya berada di kota orang gitu, yaitu kota Sukabumi gitu Masya kan. Allah. Nyaman? Nyaman, alhamdulillah gitu ya Teh ya. Motivasinya Bukan motivasi, lebih ke, kan tadi kata Teh Wanda masih semangat, masih full power gitu untuk seminggu ini. Otomatis ada target-target gitu di bulan suci Ramadan ini, atau apalagi tadi Teteh bilang Teteh itu anak rantau. Nah, bagaimana sih menjaga semangat itu biar sampai selesai bulan Ramadan kita masih semangat? Semangatnya yaitu kita ingat dulu ya, di sini kan kita ngerantau itu sendiri ya, kayak Iya, ya betul. sendiri. Jadi dalam kegiatan sehari-hari contohnya gitu kan, kayak memasak atau cuci piring dan segala macam, kita harus menghandle sendiri gitu kan. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini target-targetnya gitu kan, kayak jangan lupa sholat dulu lah ya. Itu wajib gak sih? Iya wajib ya Teh ya. Iya. Jangan lupa sholat dulu gitu kan. Terus jangan keseringan atau kebanyakan tidur ya. Kebanyakan kalau misalnya bulan Ramadan itu tidur terus gitu kan. Karena apalagi setelah sholat subuh gitu kan, kayak belum ada kegiatan kampus atau gimana gitu. Tuh gini gitu. Apa namanya, jangan kebanyakan tidur gitu kan, apalagi kalau misalnya habis subuh gitu kan. Kalau misalnya belum ada jadwal di kampus itu biasanya tidur gitu sampai siang atau gimana gitu kan. Jangan kebanyakan, nanti bisa pusing juga, apalagi sampai terlewat di sholat zuhur gitu kan ya Teh. Jadi sayang juga kalau misalkan bulan Ramadan ini kita malah dipakai tidur aja gitu. Karena kan Gitu kan. katanya gitu, bukan katanya tapi ini mah Masya Allah sekali, kalau misalkan dengar ceramah gitu ya Teh, kalau misalkan kita baca satu ayat gitu ya, satu ayat Al-Quran, itu malah Didapat gandakan gitu kan. lebih dari 1000 kebaikan yang kita Iya. dapat. Masya Allah, kan sayang sekali gitu kayak Gitu. kalau misalkan dilewati gitu, apalagi kan cuma setahun tuh cuma 1 kali gitu ya Iya. kan, bulan Ramadan ini. Nah, karena tadi Wanda bilang Wanda tuh anak rantau gitu ya, otomatis kayak misalkan yang tadi kita bilang makan ngurus sendiri, sahur juga sendiri. Berarti nggak ada alasan dong buat nggak puasa gitu, karena
ya kita tuh harus bisa keluar dari zona nyaman guys itu ya. Betul. Kalau misalkan nggak keluar dari zona nyaman mungkin stuck aja di situ gitu. Iya, betul. Karena kan suka dengar gitu ya, kan aku anak rantau gitu, jadi aku gak keburu sahur, jadi aku gak puasa. Nah gimana sih teh biar mencegah itu gitu, buat hal yang mungkin teman-teman semuanya juga yang lagi ngampus terus di luar kota gitu, karena ya Allah aku tuh sendiri gak ada yang ngebangunin. Tapi ada loh ini gitu ya Teh Wanda, dia bisa memanage waktunya untuk ya aku tuh harus semangat, harus puasa dan harus bisa gitu. Nah gimana sih Teh biar si teman-teman yang lainnya atau yang lagi nonton juga dimotivasi gitu oleh Teh Wanda? Tapi motivasinya terlebih dahulu tujuan kita ke kota orang itu untuk apa ya teman-teman? Sebelumnya kan saya itu dari Kuningan ya, terus merantau Jauh banget ke ya. Bumi ya, Allah. di kampus Poltek SFKSB tercinta ya tentunya ya. Dan kita tujuan ke sini itu untuk belajar. Berarti kita motivasinya kalau misalnya kita stuck di situ-situ aja, kita udah bisa keluar dari zona nyaman dong. Kalau misalnya kita merantau itu kita harus beradaptasi dengan lingkungannya terlebih dahulu, lalu dengan teman-teman juga kan kita dari beda-beda kota gitu kan. Iya. Mereka juga beradaptasi sama seperti kita gitu kan. Kalau misalnya kita stuck di situ-situ aja, kita mungkin selalu sendiri gitu ya kemana-mana, apalagi di kota orang gitu kan. Dan jangan pernah untuk kemana-mana itu sendiri, apalagi di kota orang, takut nyasar ya teman-teman gitu ya gitu. Terus kenapa sih jangan stuck di situ-situ aja? Jadi kalau misalnya kita memerlukan, kita kan manusia sosialisasi gitu kan gitu. Kita itu membutuhkan orang lain juga. Terus kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu atau pertolongan gitu kan, kalau misalnya kita tidak punya teman atau tidak punya kenalan di kota orang, kita susah gitu kan. Jadi harus bisa beradaptasi dulu gitu kan, dengan teman-teman yang luar biasa juga gitu kan, banyak pengalaman gitu kan. Kita bisa masak bareng atau sahur bareng gitu kan, kayak di kosan gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya kayak bermalas-malasan, kayak takut gak bisa sahur nih di kota orang atau gimana, tidak ada yang menyiapkan gitu kan. Nah kita bisa juga nih masak gitu kan, masak itu kayak kita ada bahan-bahan gitu kan, segala macam. Jadi harus disiapin dulu. Iya, disiapin dulu gitu kan. Terus kalau misalnya kita gak bisa masak gitu kan, kita bisa beli makanan di luar nih pas di buka puasa gitu kan. Disiapin dulu, nanti kalau misalnya di sahur itu kita bisa angetin nih makanan yang sebelumnya gitu kan. Terus kalau misalnya kayak kita takut kesiangan atau gimana gitu kan di bulan puasa ini ya kan gitu kan. Biasanya kita bablas tidur sampai jam 6 atau jam berapa gitu kan, kesiangan gitu kan. Nah kita bisa pasang alarm ya, jangan lupa teman-teman. Terus kalau misalnya kita punya banyak teman dan milih kita minta bantuin untuk bangunin kita gitu kan, karena susah bangun gitu kan, belum terbiasa juga orangnya agak-agak kebluk iya gitu kan, minta bantuan aja temannya. betul sekali. Sekosannya berdua Teh? Iya berdua, Jadi bisa minta tolong lah ya sebenarnya saya keblok atau jadi saya dibangunin sama betul. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman semuanya untuk tidak melaksanakan bulan puasa atau melaksanakan puasa. Nah selanjutnya nih Teh, kan Teteh udah masuk tingkat 2 ya, udah mulai belajar, ada matkul. Kalau sekarang itu belum masuk gitu, Belum masuk, belum ada gitu kan. Terus kegiatannya apa Teh? Alhamdulillah ya, saya itu kan ada di anggota HMJ gitu kan. Masya Allah, masuk organisasi Jadi juga tuh. ya organisasi, jadi alhamdulillah di organisasi ini ada kegiatan juga gitu kan, dan nanti akan dilaksanakan untuk bagi-bagi takjil gitu kan. Ya, jadi ada kegiatan gitu ya Teh ya, walaupun pembelajaran belum masuk, tapi alhamdulillah masih ada kegiatan gitu. Jadi kan. nggak bikin males ya Teh? Iya, gak bikin malas, gak bikin kayak rebahan terus gitu ya, istilahnya sambil scroll gitu. Jadi tipsnya meskipun agak ada matkul, kita juga mempunyai apa sih, kalau misalkan organisasi itu bisa menjadi kesibukan tersendiri. Nah gitu, biar nggak tidur terus mungkin ya. Apalagi kan kalau misalkan udah buka, apa sih kalau misalkan bahasa Sundanya mah gitu ya, kayak udah buka langsung kayak ngantuk banget. Itu tuh kan masuk ke setan juga ya, Teh Wanda.
kita habis buka tuh langsung ngantuk gitu, pengen tidur padahal kan kita tuh harus taraweh gitu. Ya bisa jadi ya. Sebelumnya kita itu apalagi kaum hawa gitu kan, kayak lapar mata gak sih kalau Betul misalnya banget. mau mencari buka buat puasa gitu kan. Makanannya juga gak sehat lagi Iya, dan jangan ya teman-teman keseringan makan gorengan, apalagi ya teman-teman dikurangi gitu kan, Kayak kayak susah ya dong. yang kayak pedes-pedes juga gitu kan, Ya, karena betul. gak baik gitu. Apalagi kalau misalnya kaum hawa itu biasanya kalau kata itu kayak kita tuh beli jajanan-jajanan ya, apalagi yang goreng-gorengan terus yang pedas gitu Iya. kan, terus kayak yang asin-asin gitu ya. Iya. Kan gak baik juga ya buat kesehatan gitu kan, tenggorokan gitu. Terus abis kayak gitu kayak jajan-jajan terus kita juga langsung makan gitu kan. Iya. Nah kayak gitu kan kayak perut bisa sakit gitu kan, apalagi ngantuk banget gitu, kayak Betul jadi banget, males Males. banget ya. Iya, jadi Males banget buat taraweh gitu. Iya, jadi gak taraweh loh masalahnya itu karena terus gak masuk juga Iya. bisa gitu kan. semoga terhindar kita Maya. Iya gitu kan, jadi dijaga juga ya pola makannya teman-teman, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita harus menjaga imun kita biar tetap sehat ya teman-teman. Masya Allah. Jadi seperti yang tadi Teh Wanda bilang ya, sebisa mungkin karena kita puasa 2 minggu atau 3 mingguan lagi ya, Iya. kayak gak kerasa kan. Iya, betul Sebisa sekali. mungkin kita harus menjaga dari pola makanannya, seperti dikurangin lah ya gorengan meskipun suka juga Sama copot gitu ya. ya, kurangin makan gorengan karena kan Iya, itu betul. minyak ya. Minyak banget Nanti memicu kolesterol gak sih Teh Wanda? kalau Betul gak sih? dan sih Nah, gitu. Terus kayak makan pedas, nanti asam lambungnya naik, ya kan Kak? Dikurangi lah, apalagi kaum milenial itu kayak, tapi jujur banget loh Teh, aku kayak gak bisa jauh dari makanan pedas dan Susah ya? susah, gak tahu harus kayak ya tahu harus dikurangin, cuman Iya. mungkin untuk yang ini juga kayak merasakan kayak susah terlepas dari makanan pedas di bulan. Tapi insya Allah untuk teman-teman semuanya, aku yakin sih Iya. kalian masih bisa menjaga pola makanannya untuk menjaga kesehatan kita di bulan suci Ramadan ini. Agar tetap terlaksana ya. Iya. Gitu kan di bulan suci Ramadan gitu kan, tidak ada Betul, betul. penolakan. Kalau misalnya kita sakit sampai dirawat gitu kan jauh dari orang tua karena Iya, hal lagi sepele tahu ya. kan. Ya betul sekali Teh. Jadi harus menjaga kesehatan tuh, karena kalau misalnya kita sampai dirawat atau gimana, apalagi dengan hal-hal kita nggak bisa jaga pola makan kita, apalagi di bulan suci Ramadan kita kan tidak makan gitu ya, Iya. menunggu sampai maghrib terus Iya. kita makan-makan yang tidak baik gitu. Contohnya Betul. kayak sering gorengan atau yang pedas gitu kan, nanti takut kena asam Jadi lambung. saya kalau misalkan buka jangan dulu makan pedas dan Iya betul. ya jangan dulu makan pedas gitu ya. Minumlah kayak minum dulu terus makan nasi misalkan Ya, gitu ya. kayak Jangan langsung minum langsung kita ngebahas terus sambalnya tuh banyak gitu Ya, ya. Jangan banget ya. Nanti bisa-bisa sakit Iya, gitu kan. betul. Nah Teh, kan kamu juga dari basic kesehatan ya, Iya. perawat, otomatis teman-teman semuanya yang lagi nonton ini pengen tahu nih tipsnya agar kita tuh bisa menjaga pola makanan kita agar bisa menjalankan puasa sampai selesai gitu kan. Pasti Iya. semuanya pengen gitu dong, kalau misalkan apalagi kalau cewek kan ada halangan gitu Iya. pengen gitu. Nah, ada gak sih Teh kayak kita tuh harus makan ini gitu, membatasi ini gitu. Meskipun tadi udah dibilangin sih, Iya. tapi kan sebagai mempertegas gitu biar kita tuh harus cinta dengan kesehatan kita. Iya. Oke teman-teman ya yang ada di sana dan di luar sana ataupun di mana berada gitu kan, tipsnya gitu kan, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita itu harus menjaga kesehatan, itu tiang dari kita gitu kan. Kalau Karena misalnya kesehatan tuh lebih penting ya Teh. iya, kalau misalnya kayak kesehatan kita menurun atau gimana, kita itu kan nggak bisa menjalankan ibadah puasa gitu kan, sholat gitu kan, kita meninggalkan. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita terlebih dahulu ya teman-teman, terus menjaga pola makan, apalagi kayak kurangin lah goreng-gorengan, lalu pedas gitu kan, apalagi ya. Terus untuk tips lainnya gitu kan ya, Jangan meninggalkan tips lainnya itu bisa gandakan gak sih? iya betul, jadi jangan lupa kewajiban kita ya, itu sholat, walaupun kita kadang masih lupa tentang sunah-sunahnya gitu kan, menjalankannya gitu kan. Tapi semoga aja kalau misalkan kewajiban mah gak dilupain ya, gak dilupain itu kewajiban kita. Baik Masya Allah. Nah teman-teman, seputar ngopi kita bersama Teh Wanda
Wanda kayaknya cukup seru ya Teh, ya dan menarik sekali, dan semoga ini juga menjadi acuan kita semua agar tetap semangat, kemudian kita juga nggak meninggalkan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini, kayak misalkan sholat, terus ngaji juga ya Teh, meskipun 1 ayat 2 ayat tapi setiap harinya tuh ada, kalau enggak biar mengukuh keimanan kita juga, misalnya gitu ada kayak harus mendengarkan ceramah misalnya ya 20 menit atau 1 menit gitu ya. Nah mungkin untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian ya, Wanda. Terima kasih loh udah mau berbincang-bincang di sini, dan jangan kapok ya. Iya enggak. Nah baik, aku Ani pamit undur diri sebagai host, dan rekan saya juga Teh Wanda pamit undur diri ya. Saya pamit undur diri. Apabila teman-teman ada saran dan kritikan, boleh dong di kolom komentar ya. Aku pamit, Teh Wanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.